Oke, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya Mas Bro hari ini akan memberikan info-info tentang masa depan PP dan pandangan PP secara fundament, dan tentunya akan saya analisa dengan detail arah PP larinya akan kemana. Apakah kalian akan cuan luber, apakah akan memble? Nanti akan saya bahas tuntas di sini sesuai pandangan secara fakta data yang ada, nggak ngasal, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami di bulan-bulan sebelumnya, ya. Namun demikian, tetap saya akan memberikan warning untuk kalian dalam bermain kripto itu berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun memble mendadak. Mas Bro yang mengajak jual beli aset tertentu hanya sekedar membahas informasi yang saya tahu, berbagi untuk kalian semua, dan tentunya risiko ditanggung masing-masing. Langsung saya bahas mengenai PP. Sebelum saya memberikan TA ataupun info-info yang lebih lengkap, saya akan memberikan pandangan saya pribadi yang pernah saya alami sendiri, dan ini real. Jadi dalam dunia kripto itu banyak orang-orang pemula sebetulnya yang kasihan, dia ingin cuan tapi tidak belajar dan belum tahu apa kripto sebetulnya, investasi yang model apa. Itu kita harus tahu yang akan kita lakukan, apakah ini investasi togel, apa slot, apa kasino. Itu harus kita paham. Ibarat kita bercocok tanam itu kita harus ahlinya, tanam jagung, tanam padi ataupun tanam apapun, ya. Ya, langsung kita bahas. Untuk pemula kadang-kadang melihat pandangan yang keliru, koin yang lagi terbang dianggap itu koin bagus tanpa melihat project, tanpa melihat kapitalisasi pasar, market cap, duit. Ada berapa duit di koin itu, itu penting. Duit ono piro, investornya sopo wae, ada orang besar kan di situ, ada apa cuma Martin Margia, peredaran Supremo dan peredaran semua belum, macam hal yang perlu dipelajari. Contoh gini, kita harus membeli koin yang besar dalam arti di berbagai macam sisi manapun harus mencakup itu semua, bukan hanya besar gambarnya doang kayak dulu Bob Dokin Berentong gambarnya besar, tapi itu koin kecil, comberan, jadinya rupul. Kita tentunya akan menggunakan tata bahasa yang gampang saja biar kalian paham, nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang ketinggian nanti kalian bingung. Ya, ini ada hubungannya dengan koin PP dan meme koin yang lain. Banyak sekali tiap hari listing, dipromosikan Telegram, di Twitter, ya, tudor dari telepon orang-orang, dari WA segala macam, itu sangat bahaya. Jadi yang namanya kripto itu nanti pas bull market itu ada yang namanya seperti kita pilihan lurah kalau di desa, ya, pesta pilihan lurah kalau di desa. Kalau di dunia kripto ya bull market, yang lebih tinggi lagi kalau di nasional pilihan presiden meme coin, presiden altcoin. Kalau presiden kripto sudah jelas BTC. Jadi ketika kita menjagokan, ya, kandidat calon lurah yang dijagokan tulang kecil, ibarat Mas Bro lah, nggak usah yang lain-lain. Mas Bro calon lurah, mamanya
nyalon RT aja nggak laku. Namanya saya tulang kecil, balung kecil, duitnya kere. Kok kita nyalon lurah? Ya pendukungnya ya pasti ece-ece. Assalamualaikum. Pendukungnya ece-ece, pendukungnya kere, duitnya nggak ada. Bagaimana ke depan saya akan jadi kepala desa yang nanti akhirnya yang menjagokan saya pecingi amplop gitu ya, setelah jabatan kita pecingi amplop gitu ya. Coba ini memang benar. Sekarang kalau tulang besar anak raja bapaknya nyalon raja ya, duitnya gede, tulang besar gampang jadi itu aja, nggak tahu jalannya yang jadi, nggak percaya duitnya bermain. Contoh ini saya ya, ini benar. PP ini adalah anak raja ibaratnya. PP itu big boss besarnya, di situ ada Biden, ada Coinbase, tulang besar, banyak duit. Nggak akan si Biden main jual-jual PP dengan Rp1, pun saya rasa nggak akan jual Biden. Ya belum Robin Hood. Ini namanya PP itu ya kita ibaratkan tulang besar. Ya anak raja nyalon raja, duitnya gede, langsung ting-ting di top CMC. Pada puncak kemarin 14 top CMC menghantam koin-koin real project. Coba koin Mas Bro bikin koin namanya koin Randa gitu, Randa Gemblung apa Randa Edan itu namanya bikin. Ya begitulah, canda loh ini, canda, koreksinya canda. Ya nggak ada dukungan finansial dari yang lain-lain, hanya uang kecil yang apa namanya dengan tim sukses dengan uangnya kecil. Bagaimana koin saya maju sebagai apa namanya nanti pemenang menjadi koin yang terjual di saat bull market, ya nggak bisa. Wong kita ece-ece recehan beli 1 mil satu apa gocap saja ya 25.000 aja dapat miliaran koin. Itu ada koin yang seperti itu. Ya boro-boro jadi pemenang besar nanti investornya juga nggak mau, yang ngoblos nggak mau. Ibarat main presiden gitu, yang ngoblos nggak mau, uangnya nggak ada, uang nggak terkenal ya Mas Bro kan begitu. Jadi kita mencari koin beda antara PP. Ya intinya paham ya dengan tata bahasa yang gampang, walaupun seliwan-seliwan nggak jelas. Ya ini fundament yang penting. Yang penting itu kita pikiran kita itu waras dulu, persepsi kita itu nggak keliru, arah kita itu di jalan yang benar, bukan jalan sesat di hutan. Ya ibarat kita yang gampang lagi lebih mendalam, masa kita mau jualan kok di kuburan yang ada kan pocong, ongol-ongol, Dracula, setan memeti. Ya jualan kalau Jakarta pas pameran PRJ di mall, ya Tanah Abang, tempat kami kan begitu, ibarat begitu. Ini penting, orang-orang pada nggak ngerti. Wah koin ini lagi naik, nggak tahu ya itu balung kecil, holdernya dikit, investornya sedikit, pausnya nggak ada, hanya di pump segitu orang bisa terbang karena market kecil. Jangan lihat PP yang lagi jenuh begini. PP itu market sudah besar. PP itu anak raja, ya top CMC teratas, membantai koin-koin real project ini yang namanya tulang besar yang nanti akan menjadi pemenang dalam bulan yang akan datang. Jadi sekelas nama-nama besar PP sudah menjadi tokoh besar, artinya nanti yang akan menembak di situ, wah duitnya banyak nih, duitnya oke di dalam PP ini. Nanti yang akan masuk di situ sekelas siapa? Justin Chan hari ini borong PP. Ya kan begitu, karena PP balong besar, tulang besar, salon rajanya Mempoint, Elon, BlackRock. Ya itu di situ, Armstrong, Coinbase, namanya begitu. Ya coba kalau koin-koin yang tidak terkenal, yang holdingnya nggak ada, mau mereka Justin Chan nggak mau, duitnya gede kok mau dipertaruhkan dengan market cap yang kecil. Memang secara apa namanya fakta itu kalau kita masuk di market cap kecil, kemudian koin itu terbang pump tinggi, ya gampang di pump,
Sing ngepam sopo? Ya yang mau ngepam siapa? Sudah tiap hari itu ratusan meme coin. Mana yang ngepam? Dari tahun 2013 hingga sekarang puluhan tahun lebih yang ada hanya Doge, Shiba, PP yang tulang besar. Ya jadi PP sudah tidak perlu dilakukan, akan to the moon. Nanti ketika bull market yang masuk dana-dana besar. Contoh waktu SRP masih di bawah 10.000 sampai 50.000, naik sampai 10 kali lipat. Padahal market capnya sudah gede karena SRP di top CMC papan atas. Yang masuk tulang-tulang besar, orang-orang besar, big boss besar, sekelas Megalodon, Paus lewat, ya pleng, market besar pun naik. Nah ini PP sama, tulang besar, anak raja, potan anak rajanya si Biden. Nanti ketika masuk, nggak main-main. Saat ini belum, tunggu sampai bulan datang. Pertama, nunggu pangkas suku bunga, mungkin ada fiskal, money segala macam. Ini maaf ya, saya akan sampaikan walaupun pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. US itu banyak uang setan, percaya uang setan. Pajak di sana aja kalau kalian kerja di sana, yang saya tanya orang kerja di sana, pajaknya aja 40%. Kalau di sini apakah nggak pada bacok-bacokan di pungut pajak 40%, gajiannya aja di Tegal nggak tahu berapa ya, 2 juta lebih, UMR-nya dipotong mulainya 40%, tinggal berapa? Apa nggak ngamuk, bisa pabrik-pabrik kebakaran. Tapi di sana itu mahal, makanya banyak sudah jadi rahasia umum nunggak pajak. Elon juga nunggak pajak, dan kalau punya harta yang memang dipajakin per tahun, mereka diumpetin di mana? Ya ada pencucian uang di Tether, ya makanya juga sedikit, makanya sih supaya uang ikut juga lumayan, uang yang mereka disembunyikan banyak, kayak si Liberty Finance aja, perusahaannya Trump itu sekarang apa? Membuat USD1 kerjasama dengan GZ. Ya barangkali ada yang ingin nyimpen uang di situ biar nggak ketahuan pemerintah, kan bisa saja. Dana-dana itu nanti akan keluar di saat bulan, di saat kondisinya market positif. Contohnya Powell maka suku bunga, uang itu akan keluar. Cerot, wah, momen-momen penting ini untuk menggandakan uang ini. Cerot, dibelanjakan ke koin, jadi pump besar-besarannya di situ. Ya, kalau belum ada kepastian, kepositifan bahwa market akan naik, dia nggak akan mau, karena dananya gede. Kalau meleset sedikit turun berapa persen pun mereka ya kerugiannya gede, karena uang besar bukan uang kecil. Dan nanti ketika market itu positif ke atas, ya ada cut rate namanya, pangkas suku bunga, masuklah dana-dana setan siluman itu, cerot, dana segar masuk, ditambah retail euforia FOMO, karena kita sudah kebaca bukan Indo saja, di seluruh dunia. Ketika ada koin yang lagi terbang yang tadinya nggak terkenal, sudah nggak mikir fundamental, nggak mikir apa-apa, nggak mikir holder, nggak mikir itu koin nanti sampai kapan, yang penting hajar aja masuk. Makanya banyak orang yang rugi di situ. Tadi kan video tadi sudah saya jelaskan, kalian ingin koin baru masuk itu di Coin Hub, yang website Coin Sniper, yang mau di-listing 1 hari, 2 hari, bahkan kurang 1 bulan pun di situ sudah ditongkrong, sudah ditampilkan, karena satu orang bikin bisa ratusan meme koin, ya bisa main di Pocoin, bukan Pocoin itu dilihat tuh koin-koin banyak di situ yang baru listing sekian menit, yang akan listing besok apa 2 jam, banyak. Jadi hati-hati, jadi cari koin yang kayak PP sudah dinamakan raja meme koin dengan market cap gede, dengan anak raja, ada si Biden, ada si Robinhood di situ. Itu nanti yang akan masuk ya tulang-tulang besar, uang-uang besar. Ya ketika bull market, orang-orang uang-uang besar semua masuk ke PP, terjadi ledakan yang koin-koin apa namanya
asal-asalan yang belum punya holder ketika bull market itu malah terjun. Itu sekali jangan ngasal kalau meme coin itu 1.000 satu yang berhasil, 99% gagal, keberhasilannya hanya 1%. Sudah ya dinobatkan di PP, bahkan dari tahun 2023 PP listing hingga sekarang tidak ada yang menandingi kehebatannya PP yang asli. Nggak percaya ini untuk untuk memberikan tutorial saja sama grup saya. Ini saya punya uang 25.000, saya belikan di jaringan ETA PP2, saya beli di Get.io tuh dapat 200 juta, melekedep saja turun makin habis. Itu kita harus sadar diri, banyak histori sejarah-sejarah yang perlu kita pahami, pelajari. Justin Sun punya koin apa itu, BTT katanya akan naik 1.000 rupiah, ternyata saya masuk di harganya ada 80 perak, 50 perak, hancur belum sampai 100 perak, sekarang rupul ya. Belum koin-koin yang dari Indo banyak banget ya. Contoh saya bukannya menjelekkan sana sini, tapi saya apa adanya aja. Sekelas token Indo, dengkotnya koin punya project-projectnya exchange, ada di Indo koin exchange, projectnya exchange ya, exchange-nya rame, tapi enggak berkembang. Meme coin exchange itu apalagi ya yang belum terkenal membuat meme coin. Jadi apa ya, kita lihat juga yang berkembang di yang ketika bull market naik itu koin exchange kan banyak sekali, ratusan exchange ya. Ini aja ada 500 lebih, belum kalau di seluruh dunia ribuan ya. Itu yang lihat terbang itu pas bulan itu tahun 2021 itu LBank, Bitget, TKO, Toklito. Ini TKO belum terbang, itu bisa dihajar kalau nanti terbang karena ke bawah bayangan. Kemudian LBank ini masih belum. Bitget yang sudah terbang itu saya bahas dari 30 rupiah sampai ratusan ribu itu Bitget ya, exchange-nya lagi rame karena di situ ada future rate tinggi sampai 140 kali, dan itu mungkin pilihan orang menggunakan Bitget di situ kali ya. Kita langsung akan bahas lagi mengenai per-PP-an ya. PP itu kalian nggak perlu dilakukan. Kita double secara fundamental ya, nggak apa-apa ya. Kita akan cek di sini PP baru saja capai open interest 1 miliar dolar dan prok belum selesai. Baru saja capai open interest 1 miliar dolar dan prok belum selesai. Prok itu maksudnya coin the prok PP. PP itu punya komunitas internet the prok, bukan main-main. Jepang pun melisting ya, itu nggak main-main. PP sedang melentur pada 0,00167 yang sekarang terjadi setelah PAM 5%, pencarian Google plus 300% rame. Semua di Google pencarian mencari meme coin PP sampai naik dalam pencarian 300%. Wah, mantep. Ya, TA menunjukkan beli pada siap grafik utama. RSI keren di 58. Momentumnya kuat, kekuatan meme tak tertandingi. PP tembus 0,00144 dan langsung menuju 0,002 dan nanti akhirnya akan masuk ke 0,003 di atas ATH. Wow, tidak terkecuali per hari 1.000 holder masuk PP. Sekarang sudah 470.000 holder dengan market cap 86,1 triliun ya, sekitar 5 bilionan dolar. Shiba dulu kalau nggak salah 70 billion dolar. Doge 80 billion dolar. Banyak yang memperkirakan PP di atas Shiba dan Doge. Harganya sudah meledak ya nggak kawan, tapi saya cukuplah setengahnya Shiba saja. Kalau Shiba 70 billion dolar,
PP taruhlah 30 bilion dolar saja, masa nggak mampu 6 kali lipat? 6 kali lipat doang kalau harga sekarang total MC-nya 5 bilion dolar, berarti 6 kali lipat 0,2 rupiah ke 6 kali lipat menjadi harga yang realistis 1,2 rupiah. Itu kalau market cap 30 bilion dolar. Kalau sampai nanti sama dengan Shiba ataupun Doge, wah luar biasa. Bisa terjadi, nggak ada yang tidak mungkin di dalam kripto itu. Bisa terjadi. Ya, ketika nanti sudah masuk ATH baru PP di 0,4 kemudian naik 0,7, disitulah akan terjadi gelombang, namanya kayak ibaratnya ledakan yang luar biasa, terjadi FOMO dan euforia. Apa dasarnya? Yang sudah cuan di ATH nanti pada TP, kemudian pam ke atas masuk kembali. Ya, yang belum punya PP jadi tahu PP karena terkenal. Ya, PP lagi terbang. Kalau lagi terbang itu biasanya terkenal, langsung dia jual ke sapi lagi masuk PP. Ya, ditambah lagi yang sudah punya PP, holder PP, tambah muatan, kan begitu. Yang sudah TP masuk lagi, yang belum punya PP masuk PP. Internal kripto tambah muatan, eksternal uang-uang siluman masuk. Itu terjadi ledakannya di seperti itu, karena PP ini ada ya namanya tulang besar terseleksi alam. Dari tahun 2023 muncul hanya PP, jutaan koin habis semua, ludes, rumpul. Dari tahun 2013 Shiba, Doge, dan ini muncullah koin PP. Inilah yang namanya PP ini tulang besar. Ya, udah jelaskan tadi secara mudah dan gampang biar kalian tuh ngerti. Koin-koin yang ECKR ibaratnya kayak saya nyalon presiden, sing paling tuku sopo, sing paling nobel sopo, RT aja gak laku. Ya, tapi ketika anak raja seperti PP, anaknya Biden nyalon, wah ya pasti banyak yang akan memborong PP untuk menjadi RP1 dengan mudah. Gambarannya begitu kawan ya. Jadi nggak usah pakai belum utakan ada koin-koin baru senangnya minta ampun. PP saat ini mengunjungi kembali formasi segitiga simetris yang terlihat pada grafik kalian. Jika harga berhasil bertahan di atas level ini, ada potensi untuk pergerakan ke atas yang signifikan. Pemulihan yang kuat bisa mengangkat nilai ke arah level 0,0027. ATH-nya masuk. Oh ya, ini PP bukan koin yang kalau market cap kecil, rawan jam, rawan pam, ya tahu-tahu separa jadi lagi turun. Nanti kalau turun sampai ke harga dasar 1.200 harga awal listing masuk. Kalau harga bandingan kemarin sampai 600 perak masuk gitu ya. Jadi tidak perlu ragu, cari koin-koin yang bagus. Market cap kecil susah naiknya, Mas Bro, enak saja. BTC aja ambil 2 miliar, market terbesar jauh ngepamnya tinggi karena market gede. Itu PP apa namanya, BTC adalah raja ya, yang borong ya ibaratnya perusahaan-perusahaan besar ya di belahan dunia, Mahapatih ya, anak-anak saudagar, Raja Minyak Arab Saudi, Inggris, semua. Karena itu emas digital ya, rajanya. Walaupun market cap gede yang masuk barang-barang besar terbang sampai 2 miliar. Sama ini PP ini. PP adalah anak emas, anak raja. Mana ada koin lain, coba sapi tanya. Mana koin yang dari tahun 2013 masuk menduduki ranking top CMC 14, top CMC waktu 164 miliar dengan 0,43. Saya jual berapa di situ? 40 kali lipat. Jadi awal saya bahas dari 3,5 triliun menjadi 160 triliun. Apakah enggak kenaikannya 40 kali lipat? Rupiah Mas Bro. Yang masuk awal-awal 1 juta rupiah dapat 200 juta koin itu pertama masuk di
esek-esek luar tuh, ada kokoin, ada macam-macam. Ini pelajaran fundamental yang penting untuk kalian, bukan hanya ya RP1 pengen ya hati-hati. Sempat sabar kemarin terbang karena koin baru listing sudah masuk di Binance, Coinbase, Robinhood ini mantap. Nah kalau koin-koin yang hanya presale kemudian dipasarkan di Twitter, di Telegram, mau listing satu, wong baru ngomong mau listing doang, listing aja belum. Ya itu kan jual mimpi. Kalau sudah listing betul kayak sempat di Coinbase, di Robinhood, di Binance, itu banyak percaya. Yang namanya kompor gembar mau listing di tir 1, listing di tir 1 kedentir, listing aja belum. Kalian masuk presale begitu listing doer, listing tir 1 bagaimana, CFC aja belum kuat. Listing CoinGecko aja belum buat listing, apalagi tir 1 yang bayarnya mahal. Ya masuk dulu CMC dulu belum, masuk dulu di CoinGecko belum, esek kecil belum, EC langsung tir 1 ngigo ya di situ ya. Pokoknya itu yang saya sampaikan, tetap semangat. Kita akan bahas TA dikit. Chartnya menunjukkan chart dicot ke atas. Kalau kemarin yang masuk di bawah sini ini udah ratusan persen yang masuk di sini. Maret kemudian dijual di sini memang udah di atas ini, awan Cikiwi ini memang pakainya harus jual. Turun di sini udah saya sampaikan, kalau itu enak jadi grup. Hati-hati, ini bisa pump ke atas, bisa turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ini supportnya awan Cimaku ini, support nih di atas. Kalau sudah bertahan di atas awan ada 6 candle, artinya akan lanjut ke sana, dan ini sudah muncul ke awan hijau. Mau apa lagi? Ya tinggal tunggu saja. Apalagi ini kan tanggal tua, tanggal 27 lagi kismin-kisminnya. Mereka juga ngerti, dunia tahu ya kita lagi butuh uang, ingin cuan dikit, TP mau buat makan ya dibanting dulu ke bawah biar kalian jual murah. Nanti liatin awal bulan tanggal 1 kalian gajian, pam biar kalian beli jaga pucuk ya. Tenang aja, waktunya akan pam, nanti akan pam. Kita udah punya koin raja, anaknya raja, ibaratnya PP raja meme coin. Tidak ada meme coin yang tidak dibilang raja meme coin. Semua mengatakan bahwa meme coin sudah menjadi raja meme coin ya. Kita lihat artikel ini sebentar ya. Jadi grafik PP menunjukkan pola bullish dengan aksi harga membentuk pola kelanjutan potensi yang dapat mendalami pergerakan naik tajam. Indikator utama seperti relatif strength index, RSI, dan moving average menunjukkan adanya momentum dan penembusan di atas level resisten saat ini dapat memicu lonjakan parabolik. Wah, terbang, pam, gitu ya. Itu pokoknya itu aja mungkin lah yang saya bahas. Sekarang udah capek ya. Bulan akan datang, posisikan diri Anda sebelum semua orang pada kembali. Saya yakin PP akan turun teman yang tidak karuan nanti ya. Pokoknya itu aja, tetap semangat, tetap yakin, kita pelajari fundamentalnya, jangan sembarangan masuk koin yang holdernya belum ada. Fundamental itu betul, market cap-nya masih kecil, bukan berarti market cap kecil akan terbang semua sekaya PP, enggak. Market cap kecil kemudian terbang sudah diseleksi oleh alam adanya PP. Untuk tahun berikutnya kita belum ada, saat ini PP dulu karena PP ini belum selesai, tugasnya belum selesai. PP ini bull marketnya belum selesai, dan bull market itu 4 tahun sekali setelah halving BTC, dan ini terjadi di tahun 2025 ya. Tahun 2021 itu halving tahun 2020, halving tahun 2024, dan nanti pas bulannya sekarang ini tahun 2024, tahun 2025 sampai nanti akhir tahun kawan ya, sampai akhir tahun ya. Jadi ini akan terjadi. Marketnya udah gede mas bro, biar sudah gede tapi tulang besar ini ya, nanti yang masuk juga orang-orang besar semua, bukan orang-orang Cikiwi ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap kalian Dior riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, dan saya juga sudah jualan banyak.
yang kemarin masuk di Juni juga sudah naiknya 70%, yang masuk di Maret tahun ini juga sudah cuan ratusan persen, tidak timbul-timbul dan timbul-timbul. Memang PP turun demon dari market cap kecil sampai market cap besar. Dari tahun 2023 hingga sekarang sudah menghasilkan cuan yang besar, tapi belum usai karena saya dengar Justin hari ini ada datanya di grup masuk buy PP, belum ada nanti MicroStrategy, BlackRock, semua kalangan investor sekarang biar sibuk dulu ngurusin Powell sama Trump. Nanti pada saatnya nanti ya akan ya panas suku bunga. Saya yakin dana setan akan masuk, terjadi paling besar-besaran di situ nanti diadu, dan tentunya kalian nyupang ke gunung kami ada tumbalnya, kalian ngingu tuyul juga ada tumbalnya, susunya dikenyot sama tuyul. Kita nggak kenyot kalau sama tuyul yang kenyot. Emang iya ya, ini sama. Di kripto pun kita ada tumbalnya, nanti tumbalnya yang masuk di harga puncak ya. Makanya untuk di komunitas Mas Bro bulan 9 September akhir dari akumulasi stop. Jadi ini Juli, tinggal Agustus, September 2 bulan, silakan akumulasi untuk 2 bulan itu. Tapi nanti bulan 10, 11, 12 waktunya TP bertahap, harga berapapun bukan waktunya masuk. Kalau masuk artinya kalian jadi tumbalnya tuyul ya. Emang semua cuan semua tidak, nanti ada jadi tumbal. Saya ceritakan tadi, nyumpang gunung kami ada tumbalnya, nyumpang tuyul tumbalnya yang susu punya kita di kenyot tuyul. Ya kan? Ini cuma di kripto nanti ada tumbalnya yang akan dikenyot mati kalau kalian sampai masuk di puncak stop September terakhir akumulasi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang ya. Jadi di sini risiko masing-masing. Saya memberikan tutorial sebatas untuk memberikan kecerdasan untuk orang-orang Indo supaya kuat basicnya dalam bermain kripto ya, dalam segala hal. Jangan FOMO-an, jangan segala macam nurut orang jual koin ini itu bisa, tapi kita harus melihat, pelajari fundamentalnya, holdernya ya, siapa saja investornya, transfernya sudah berapa juta kali, macam-macam hal yang kalian pelajari. Kalau nggak paham bisa telepon saya, video call ada link di deskripsi, sana ada WA dan ada Telegram, bisa menggunakan aplikasi Sinyal. Tentunya download di Play Store, kemudian aktifkan, baru link diklik untuk minta tombol bergabung. Hitungan menit tidak ada respon saya buang. Jadi saya nggak ngurusin orang yang aneh-aneh. Kita mau cepat orang-orang yang tentunya gambaran saja ya, nggak pakai perputaran. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kita sudah yang belum subscribe yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.